Halo, saya Safriandi, saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Silakan teman-teman bergabung di Facebook saya. Kali ini saya membahas video berlatih dengan Papi nomor 3 tentang arsitektur. Video ini adalah lanjutan dari rangkaian video, yaitu tentang pekerjaan permulaan, pekerjaan struktur. Kali ini pekerjaan arsitektur dan nantinya juga akan dilanjuti dengan pekerjaan ME. Keseluruhan pekerjaan ini akan digabungkan dalam satu schedule, di mana kemudian kita akan lanjuti videonya. Nantinya kita akan mengevaluasi schedule ini hingga mendapatkan nilai progres tanpa melibatkan Excel. Berlatih dengan Papi nomor 3, belajar langsung praktek. File latihan bisa di-download melalui Google Drive yang linknya ada pada description video ini. Biar kita bisa langsung mempraktekkannya. Berikan donasi agar belajarnya berkah. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Agendanya mengcopy RAB arsitektur, memasukkan sumber daya, membuat WBS tentang arsitektur, membuat durasi dan predesesor. Ayo, siapkan kopi terenakmu, nikmati sampai habis saat nonton video ini. Tahapan di video ini. Pertama, buka dulu file Excel, berlatih dengan Papi arsitektur, yaitu file RAB. Kemudian buka file belajar bersama Papi nomor 11. Ya, kayaknya kita langsung aja ke Microsoft Project-nya ya. Ya, ini adalah file Excel. File RAB-nya ada pendahuluan, ada struktur, ada arsitektur. Jadi ini kita buka semua, ini dia. Kemudian kita juga buka belajar bersama Papi 11, yaitu Microsoft Project. Dibuat kondisinya dalam kondisi RAB ya, ini RAB. Dan ini adalah pekerjaan permulaan yang sebelumnya sudah kita susun. Ini juga pekerjaan arsitektur yang sebelumnya kita susun. Kali ini kita akan susun arsitektur. Jadi pertama, copy dulu file uraian pekerjaan ini hingga harga satuannya. Disorot aja. Setelah disorot, tekan Ctrl C, lalu pindah ke Microsoft Project, tekan Ctrl Victor V. Ya, sehingga tercopy di Microsoft Project. Selanjutnya kita akan men-setting. Jadi setelah mengcopy tadi, selanjutnya adalah mengelompokkan atau men-setting summary dan sub-summary. Caranya adalah disorot dulu, kemudian ambil menu tas lalu indent, sehingga akan terjadi bagian dari arsitektur. Ini dia, harganya sudah keluar. Harga ini sama dengan yang di Excel, pasti sama. Kenapa pasti sama? Karena kan datanya sama. Datanya ngambil dari Excel. Jadi ini sama nih. Ini dengan ini sama. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengelompokkan pekerjaan lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Ya, ini lantai 2, saya indent. Saya outdent, lalu sini keluar ya nilainya. Kemudian ini juga saya outdent. Jadi tadi saya mengindent semua, sekarang saya balik jadi outdent. Kemudian ini juga saya balik menjadi outdent, seperti ini. Ini juga 5 outdent dan 6 ini outdent. Atap.
Sehingga ini bisa kita tutup. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Ini saya tutup juga. Ini saya tutup juga. Dan ini saya tutup juga. Lantai 1. Ya, sehingga kelihatan seperti ini, dan ini akan sama juga dengan yang di Excel ya. Saya ambil level 2-nya. Nah ini. Ya, ini sama. Ya, ini sama. Selanjutnya kalau kita pengen level 3-nya gimana? Level 3-nya seperti ini. Kita bisa juga setting di file Microsoft Project. Tapi untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman bisa saja langsung membuka file latihan 1.11a-nya. Ya, 11a ini sudah ada settingan-settingan atau pengelompokan summary dan sub-summary. Ini seperti ini. Kita akan masuk ke lanjutannya, yaitu membuat sumber daya. Membuat daftar sumber daya, menempatkan sumber daya. Kita pakai saja file 11a ya. Nah, 11a ini kita buka dulu ya, seperti yang tadi awalnya. Nih. Kalau kita lihat di resource sheet-nya, di sini sudah ada pembersihan lapangan, yaitu pekerjaan pendahuluan, pekerjaan struktur. Nah, sebetulnya selanjutnya kita akan membuat pekerjaan arsitektur. Caranya adalah mengcopy ini semua. Ini di copy, kemudian ke resource sheet-nya. Ini kita paste ya. Kita paste. Kemudian rubah ini jadi material. Enter. Lalu ini kita sorot sampai akhir. Setelah itu kita masukin juga satuannya ya. Kita masukin satuan untuk arsitektur. Kita copy satuannya. Kemudian kita ke resource sheet-nya. Kita paste di sini. Kemudian harga satuannya. Harga satuannya juga kita copy yang jadi yang ini. Sampai terakhir. Ini kita sorot, copy, pindah lagi ke resource sheet. Ya, untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa membuka file PAPI nomor 2B. Belajar dengan PAPI 11B. Ya, ini teman-teman lihat sini ya. Sini sudah jadi. Ya, ini sudah ada harga satuannya. Ini juga saya buatin ini pengelompokannya. Jadi kalau kita pengelompokan, kita bisa aktifkan saja ya arsitektur, pendahuluan dan struktur kita matikan, sehingga yang keluar adalah pekerjaan arsitektur saja. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini halamannya atau barisnya sudah mencapai baris 477. Wih, banyak sekali ya. Ya, banyak sekali. Setelah kita membuat resource sheet-nya, ada harganya, kita akan memasukin sumber dayanya. Jadi sumber dayanya ini akan kita entry supaya cost-nya ini akan keluar ya. Cost-nya akan keluar sesuai RAB. Jadi yang digunakan adalah cost ini ya, bukan jumlah harga. Untuk perhitungannya nanti ya kita akan menggunakan cost ini. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya kita ke Excel. Teman-teman perhatikan di sini ya. Saya membuat rumus di sini. Rumusnya adalah ini. B4 dan kutip dan seperti ini ya. Kita coba ya. Ini kita copy di sini.
Ya, jadinya seperti ini. Oh, ini belum ada satuannya ya. Kalau gitu kita tambahin satuannya. Kita tambahin satuannya, ini sebelum satuan, sebelum tutup kurung, kita ambil satuannya, kemudian dan, seperti ini. Sehingga ini ada satuannya ya. Ini ada satuannya. Oke, sekarang kita copy ini semua sampai akhir, sampai paling akhir. Ini dia. Nah, ini sudah di copy semua sampai pakai akhir. Lalu ini kita setelah di copy, kita copy lagi keseluruhannya. Lalu kita pindahin ke Microsoft Project 2B. Taruh di sini pasti no, pilih saja no. Nah, ini kalau ternyata ada selisih ya, ada selisih, memang tadi beberapa karakter bisa menyebabkan berbeda, tapi kita akan cari saja dan kita bisa koreksi ya. Di sini perbedaannya adalah di sini. Ini dia ya, ini ada beberapa karakter yang mungkin tidak tercopy di Microsoft Project. Ini kita rubah saja, ini menjadi 19.55 ya, 19.55. Nah, sehingga ini dia ya. Saya copy, saya pindahin kemari. Nah, kalau teman-teman perbaikin ini, nanti hasilnya akan sama ya, hasilnya sama. Oh, ini masih ada yang belum sama ya. Ini kita tutup saja, kita cari ya. Ini sama, ini sama. Nah, ini ada yang nggak sama ya. Kita cari dulu ya. Sama kasusnya tadi. Ya, saya akan cepetin ya. Kalau ada lagi, saya akan cepetin biar... Oh, kayaknya udah selesai ya. Kalau gitu nggak perlu cepetin. Nah, dia sudah sama nih. Ini dengan ini sudah sama. Nah, kalau sudah sama, sekarang kita akan masuk bagaimana mempersingkat dari sumber daya kita yang sebenarnya banyak yang tidak perlu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini jumlahnya sampai 477. Sebenarnya banyak yang nggak perlu. Nih ya, contohnya ini saya coba rubah jadi view table summary. Ya, di sini cost-nya ini ada yang berisi dan juga ada yang kosong. Misalnya ini kosong memang nggak ada ya. Ini kan bisa kita hapus. Kalau dia kosong kan bisa kita hapus. Lalu misalnya akan ada ini pasang kitchen sink. Kitchen sink ini sebenarnya kenapa di sini kosong? Karena di atasnya sudah ada. Ya, oke, yang lain aja lah yang biar gampang ya. Misalnya pasangan ACP, nah di sini ya ACP, biar gampang saya cari aja ya di sini ACP. Nah nih. Nah, kalau teman perhatikan di sini ACP sini hanya satu yang digunakan. Dan volumenya sebesar 1600 itu adanya di mana gitu kan? Adanya di sini.
Nah, ini mungkin ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan atapnya gitu ya. Nah, ini. Lalu bagaimana, kenapa ini kosong? Karena semua sudah menggunakan yang di atasnya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya ini sudah tidak perlu. Ini bisa kita hapus. Hapus ya. Atau dengan kata lain, yang semua yang nilainya sudah 0, itu ya kita hapus saja. Kita pilih aja yang 0 saja. Ini dia. Wah, ini kan banyak nih ya. Tuh dia. Wih, banyak sekali. Nah, ini kita hapus. Ya, lihat. Sehingga hasilnya adalah sudah semakin sedikit. Tidak 400 lagi, tapi tinggal 200. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, pekerjaan ini panjang-panjang sekali namanya ya. Kusen ini sangat panjang, lihat ini panjang sekali. Ini bisa kita minimalkan. Ini contohnya ya, kita akan coba minimalkan biar kalimatnya tidak terlalu panjang. Ya, ini ya. Nah, sekarang ini bisa kita pendekin. Kan nggak mungkin nih pasangan dinding bata ini panjang kali. Ini kita buat aja bata ringan. Dah, dari sini kita bisa hapus. Kita hapus, enter. Sehingga ini juga lebih pendek. Ini plesteran, plester aci aja misalnya. Kan bisa lebih pendek. Ini perapihan beton saja misalnya. Kita hapus, kan menjadi lebih pendek. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatkan di file berikutnya, yaitu latihan 11C. Nah, 11C ini namanya sudah pendek-pendek, tidak lagi panjang-panjang. Nah, tipe 1, ya kan, jumlahnya sudah juga lebih pendek, karena ada bagian yang sudah dipersingkat. Selanjutnya kita akan masuk ke, setelah setting tadi, membuat sumber daya, menempatkan sumber daya, kita akan masuk ke WBS. Nah, bagaimana mem-WBS-kan schedule arsitektur. Jadi di sini saya membaginya menjadi dinding, ruangan, koridor, tangga, dinding luar. Jadi dari gedung tadi itu saya bagi dulu ya. Coba lihat di sini. Ini arsitektur. Jadi arsitektur itu dibagi jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan pekerjaan atap. Saya punya skema WBS arsitektur ala Safriandi. Jadi pertama adalah pekerjaan rekap dan pekerjaan khusus. Pekerjaan rekap itu maksudnya apa? Ya, ruangan sesuai dengan dena. Pekerjaan rekap seperti pintu, jendela, saniter, dan seterusnya. Kemudian ada bagian finishing. Jadi kalau tadi ada ruangannya, pekerjaan finishingnya adalah plafon, keramik, dan pengecatan. Ini di dalam pekerjaan rekap tadi. Ya, seperti apa sih bentuknya? Seperti ini. Jadi ini lantai 1, saya bagi menjadi dinding, unit, ruangan umum, pekerjaan luar, dan tangga. Di dalam unit ini ada kamar mandi, ada area dapur, ada balkon. Di bagian ruangan ada koridor, ada kamar mandi umum, dan area pantry. Lalu di mana plafonnya? Plafonnya di dalam ini. Di mana catnya? Di dalam ini. Di mana keramiknya? Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada bagian finishing yang ini mengisi ke bagian-bagian dalam sini. Oke, kita praktekin ke Microsoft Project-nya. Kita pertama, ini lantai 1. Kita insert dulu. Lalu kemudian ada dinding unit ruangan umum. Jadi buat sini dinding unit ruangan umum.
Saya punya tagline Indonesia dibangun oleh Indonesia, oleh bangsa Indonesia, bukan elu Jin. MS Project Ala Safriandi bersama Papi mengucapkan terima kasih. Tunggu video lanjutan.